Duduk. Kalau boleh tahu namanya siapa? Gelarku Mia. Oh, namanya Mia ya. Iya. Bisa gelar dulu? Kalau boleh tahu itu artinya apa ya? Oh, saya lagi nanya, nama kakak siapa? Oh, nama saya Sakila Takira. Oh, Kak Kila ya berarti saya manggilnya ya. Iya. Maaf ya Kak, ngomongnya kayak gitu karena saya dari kampung baru ke kota. Oh, pantesan saya kurang ngerti bahasanya seperti itu. Bisa pakai bahasa Indonesia? Bisa Kak. Oke. Tapi kalau misalnya nanti sedikit-sedikit ada masuk, saya kalau misalnya ngerasa terganggu, itu aja ya Kak, ya sanggah aja ya Kak, nanti saya artikan. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, berarti untuk kegiatan kita ke depannya nggak apa-apa nih menggunakan bahasa Indonesia? Gak apa-apa Kak. Apa ya, bersedia ya? Iya Kak. Soalnya saya kurang mengerti. Tapi kalau kamunya nggak nyaman atau nggak bersedia, nggak apa-apa pakai bahasa kamu aja. Nanti kita pakai translate gitu. Tapi kalau misalnya kamu nyaman untuk bersedia mau pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa kita pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Berarti boleh ya pakai bahasa Indonesia? Oke. Kalau boleh tahu nih, kamu sekarang lagi sekolah atau udah kerja? Lagi sekolah sih Kak, lagi SMA. Terus sekarang tuh lagi bingung mau lanjut kuliah atau kerja gitu. Oh, bingung ya. Sekarang lagi masih sekolah. Nah, tujuan kamu datang ke sini mau melakukan konseling? Iya. Oh, kamu datang ke sini mau melakukan konseling ya. Sebelumnya udah pernah konseling belum? Belum sih Kak, baru ini sih maksudnya tuh mau sharing aja ke kakaknya gitu. Oke. Atau dapat yang keluar kan. Oke, baik. Nah, karena belum pernah nih Kak melakukan konseling, jadi saya izin ya menjelaskan sedikit mengenai konseling. Konseling itu merupakan kegiatan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, di sini kita nantinya akan sama-sama, saya akan membantu kamu untuk mencari solusi nih dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, di sini kamu gak usah takut untuk cerita dengan saya, cerita aja apa yang sebenarnya kamu rasakan, karena saya tidak akan bilang kepada orang lain gitu. Ceritanya hanya sampai di kita berdua saja yang tahu. Nah, tadi kamu datang ke sini secara sukarela. Iya. Ya, karena kamu tadi datangnya ke sini secara sukarela, jadi saya berharap juga kamu melakukan kegiatan ini secara sukarela dengan menceritakan apa yang kamu rasakan tanpa ada yang kamu tutupin, karena nanti untuk membantu juga dalam mencari solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, saya juga berharap permasalahan yang kamu ceritakan itu permasalahan yang sekarang emang benar-benar kamu rasakan seperti itu. Dan saya juga berharap kamu itu aktif dalam kegiatan ini, karena kalau nanti misalnya kamu itu kurang aktif gitu kan, itu akan menghambat nantinya pelaksanaan konseling kita seperti itu. Jadi saya berharap itu kamu dapat menceritakan apa yang sebenarnya kamu rasakan seperti itu. Nah, ada yang ingin kamu tanyakan? Gak sih kalau udah paham. Oke, udah paham ya berarti dengan kegiatan konseling. Nah, kalau boleh tahu nih, permasalahan apa yang sedang kamu rasakan sekarang? Kan gini kan Kak, kan saya itu kan lagi SMA sekarang. Terus saya bingung lepas dari SMA ini nanti mau lanjut kuliah atau kerja. Sementara di keluarga nyuruhnya kuliah, tapi sayanya maunya kerja gitu. Karena mohon maaf lah dulu ya Kak, saya ini mau TBC magang. Jadi saya mikirnya daripada nanti kuliah berhenti di tengah jalan, nah lebih bagus saya kerja. Kalau misalnya kerja untuk mau nyambung kuliah kan bisa Kakak. Cuma cara menyelesaikan sama orang tua ini menurut Kakak gimana solusinya gitu. Oh, oke. Apa nih yang membuat kamu itu tidak mau kuliah? Karena gini Kak, saya tuh tipe orang yang cepat terpengaruh sama orang gitu Kak. Karena kan anak-anak kuliah ini kan gak usah lah kuliah Kak, SMA aja lah Kak, tengok banyak juga kan pergaulan yang bebas kayak gitu Kak. Ini aja yang SMA aja saya udah out-outan, orang tua saya tuh takut gampang-gampang lah kayak gitu Kak, apalagi perempuan ya Kak ya. Itu. Jadi kalau misalnya kuliah saya mikirnya daripada nanti kalau misalnya saya ada gitu kan Kak, ataupun terjadi hal yang negatif lah kayak gitu kan Kak, otomatis putuskan kuliah meskipun bisa lah dilanjutkan lagi ataupun masih bisa lah
nggak ada hambatan lah di kuliah gitu kan Kak. Cuman kan nggak mau merugikan aja gitu loh Kak. Oh, kenapa kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri bahwasanya kamu tuh nggak bisa nih membentengi pertemanan kamu? Apa yang membuat kamu nggak yakin sama diri kamu? Itulah kan Kak, karena saya nggak yakin sama diri saya lah, saya berusaha konseling sama Kakak supaya dapat jalannya gitu Kak. Karena kan saya juga tahu di adik-beradik saya paling mana juga. Terus yang kedua nggak mau dengerin kata orang tua. Terus saling mengecewakan. Pokoknya kayak gitu lah kayak paling buruk lah saya gitu Kak. Oh, kenapa kamu itu persepsi dari kamu sendiri atau emang itu dikatakan langsung kepada kamu? Ada sebagian dikatakan, ada juga sebagian persepsi Kak. Oh, Jadi 50-50 gitu. Saya ngerasakan di diri saya juga begitu. Ya, ya mungkin mereka yang mengatakan seperti itu udah melihat di diri saya seperti itu gitu Kak. begitu. Jadi sekarang ini kamu itu merasakan bahwasanya kamu itu kebingungan ya, Ya. karena orang tua itu maunya kamu itu kuliah dan sementara kamu itu maunya kamu bekerja. Iya. Seperti itu, takut karena nanti kamu bilang tadi bahwasanya kamu merasa kamu madas gitu, takut kuliahnya tuh gak selesai seperti itu. Mengecewakan lah. Oh, takut mengecewakan juga seperti itu. Apakah kamu udah pernah nih obrolin sama orang tua kamu bahwasanya kamu itu saya itu sebenarnya mau bekerja tamat SMA ini bukan mau kuliah? Udah pernah belum diobrolin sama orang tuanya? Kalau diobrolin sih udah pernah sih Kak. Cuman respon mereka selalu masa eh, ayah sama bunda itu tamat SMA, aku juga mau tamat SMA sama orang tua kayak gitu Kak. Oh, Ya mungkin namanya orang tua kan juga pasti maunya anaknya lebih baik iya. gitu kan Kak. Cuman terkadang itulah pula kan entah ego entah apa nggak paham juga sih saya sama diri saya sendiri gitu Kak. Oh, seperti itu. Nah, karena orang tua kamu tadi bilang seperti itu nih, respon apa yang kamu katakan terhadap orang tua kamu? Ya saya cuma jawab kayak gini, ya gimana, dia maunya Mia kerja daripada Mia kuliah nanti ngecewain terus dibuang-buang duit, bagus kerja. Itu sih jawabannya, tapi mereka tuh tetap bilang, wah nanti nyesal gini kayak gitu Kak. Jadi belum dapat gambaran sih karena masih di SMA juga kan Kak, makanya mau minta konseling sama Kakak, minta solusi sama Kakak gitu loh. Oh, Terus Kakak mana yang bagus gitu. oh, seperti itu. Nah, menurut Mia sendiri lah sekarang nih, gitu. Nah, bagusnya Mia itu kerja atau kuliah? Kerja. Kerja. Apa yang membuat Mia yakin kalau Mia itu tamat tamat SMA ini tuh bekerja gitu? Apakah Mia tamat tamat sekolah ini langsung dapat pekerjaan nih, atau Mia itu tipikal orang yang dapat kerjaan apa aja diterima gitu? Kalau memang tipe orang yang dapat kerjaan apa yang diterima yang penting halal. Oh, berarti Mia tuh yang penting kerja aja seperti itu. Oh, Karena Mia mikirnya kan kayak gini kan Kak kan. Kalau misal kita kuliah, kita kan dari uang semester ya kan Kak. Sementara kalau kita kerja kita dapat duit. oh, Kalau misalnya kita kuliah kan kita bayar orang gitu ya kan Kak kan. Sama kayak seperti kita sekolah ya kan Kak. Sementara kita sekolah 12 tahun. Buang duit aja gitu kan. Nah jadi pas setelah tamat ini ya maunya kerja. Jadi setiap bulan kita punya duit, punya penghasilan kayak gitu Kak. Walaupun nggak bisa bantu orang tua, setidaknya untuk diri kita sendiri lepas lah kayak gitu. Itu persepsinya ya, Iya. berarti mengenai kerja dan kuliah tadi gitu. Nah, sebenarnya kuliah ataupun bekerja itu sama saja, itu tergantung pilihan dari individunya gitu. Bukan berarti juga Mia itu tamat kuliah itu buang-buang uang seperti itu. Karena dari kuliah itu nanti Mia akan dapat ilmu baru, pengalaman baru mungkin yang nggak Mia temui di SMA seperti itu. Jadi kuliah itu bukan hanya untuk menghabiskan uang orang tua seperti itu, tapi itu juga sebagai bekal nih awalnya Mia itu untuk menambah ilmu baru, pengalaman baru seperti itu. Sedangkan kalau yang Mia bilang tadi bekerja itu kita dapat uang, ya emang kita dapat uang seperti itu. Tapi kan mungkin pekerjaan kita yang tadinya tamat SMA tuh bisa kerja cuma seperti ini, sementara nanti lulus S1 itu udah bisa dapat kerjaan yang lebih seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi orang tua kamu itu maunya seperti itu gitu. Kalau misalnya dia tuh berharap anaknya itu bekerjanya itu lebih baik loh daripada orang tua yang cuma tamat SMA tadi seperti itu. Terus sih saya mau ingin meluruskan persepsinya tadi mengenai
SMA, orang yang berkuliah dan ingin bekerja. Nah, dari Mia sendiri nih, kan tadi Mia tuh gak mau nih kan kuliah gitu, maunya bekerja gitu. Nah, Mia tadi juga bilang mau kerjanya itu di apa aja pekerjaannya asalkan halal gitu. Ada nggak Mia tuh udah kepikiran sekarang ini mau kerjanya tuh nantinya tuh gimana seperti itu? Ada sih kak, karena kan punya temen tuh kak yang kayak kerja di konter gitu kan kak, disuruh kayak jadi promotor Oppo atau promotor handphone lah pokoknya kak. Gajinya juga UMK. UMK kan sekarang 34 kan kak, gajinya UMK 34. Jadi mikirnya udah enak, nanti bisa ganti HP, bisa ini bisa itu kayak gitu kak. Oh, Kalau misalnya kuliah kan kita mikir nanti aku uang semester, nanti bayar uang minyak Honda lagi, makan lagi, ini lagi kayak gitu. memangnya orang tuanya kalau Mia mau kuliah tuh nggak uh, mau membiayai kuliah Mia seperti bayar UKT atau yang tadi Mia bilang sini motor ataupun apa seperti itu? Sebenarnya bukan nggak mau ya kak ya, cuman karena ya di sana dirinya ada ya kan kak kan. Nah saya tuh udah cukup lah ngebebaninnya sampai SMA gitu aja. Lepas SMA tuh udah nggak mau bebanin orang tua lagi ya. Kalau misalnya pun dia mau kuliah gitu kan, ya udah dia bisa pakai duitnya sendiri gitu. Nah maksudnya tuh jangan terlalu menyusahkan mereka lah gitu kak. Nah, karena dari Mia SMA itu berapa bulan balik orang tua Mia dipanggil ke sekolah karena kelakuannya ada kayak gitu kak. Nah, Oh, seperti itu. ya. Jadi Mia nih yang beranggapan nanti itu bahwa kuliah tuh takut mengecewakan orang tua seperti itu. Apakah Mia udah pernah nih sampaikan ke orang tua kalau misalnya Mia takut mengecewakan orang tua Mia lagi kalau misalnya nanti disuruh kuliah nggak selesai, pernah nggak Mia bilang gitu? Pernah sih kak, paling jawaban orang tuanya cuma yaudahlah terserah kau lah, nanti yang nggak punya masa depan kok nah, kayak gitulah pokoknya kak. Ya kayak mana ya, mungkin karena dia udah keras kepala juga, udah keras angok kayak gitu ya kan kak. Jadi orang tua juga mau ngomong apa udah pasrah aja, kalaupun dipaksakan nanti hasilnya fatal, nggak dipaksakan kayak mana gitu ya kan kak. Gimana jawabannya, udah terserah, yang tahu masa depan maksudnya itu mungkin kayak gini kak, ya tahu masa depannya itu Mia gitu ya kan. Jadi terserahmu lah mau ikutin kata kami atau enggak kayak gitu. Tapi orang tua tuh balik lagi ya ngebebasin Mia tadinya karena Mia Tapi nggak mau nih gitu. Cuman Mia ini masih kepikiran nih gitu iya, kan. takut nanti ditolak mengecewakan kayak gitu kan Iya. kak. Jadi kebingungan lah ya sekarang nih gitu. Walaupun orang tua tuh ngebebasin sebenarnya seperti itu. Cuman kayak takutnya langkah yang diambil tuh nanti Salah. salah seperti itu. Oke, menurut Mia sendiri nih, eh, bagaimana sih solusi ataupun cara Mia dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang Mia hadapi? Kalau menurut Mia ya kak, maksudnya tuh minta solusi juga dari kakak ya. Kan Mia ini maunya kerja dulu kan kak kan. Kalau misalnya nanti misalnya ini kerja di perusahaan Oppo atau kerja jadi promotor gitu kan kak kan, udah selang setahun kan udah bisa ngumpulin duit nih kak, gitu kan. Nanti tahun depannya kalau misalnya bisa kuliah sambil kerja kayak gitu kak. Jadi kerjaan kita dapat, kita dapat juga kan kak, kayak gitu rencananya. Cuman kalau kata teman-temannya yakin kok kayak gitu, dibilangnya kayak gitu kan, nanti dengan anak sendiri mana ingat lagi kau untuk kuliah kayak gitu pula dibimbangkan lagi kak. Kan Tuh. takutnya nanti kalau Mia itu udah nyaman cari uang, nanti itu kan nggak mau nih kuliah seperti itu. Mungkin itu yang dibilang sama temannya tadi seperti itu. Nah, kan tadi tuh Mianya mau nih, yang Mia mau tuh kuliah, maksudnya tuh kerja dulu gitu kan, baru nanti sejelang setahun baru kuliah seperti itu. Nah, menurut saya itu juga solusi nih, maksudnya itu bener yang Mia katakan tadi itu, kemauan Mia tadi gitu. Tapi coba Mia itu ngobrol lagi sama orang tua seperti itu kan, bilang lagi dengan orang tua gitu, bahwasanya Mia itu punya pemahaman dan persepsi sendiri nih tentang suatu pekerjaan dan perkuliahan seperti itu gitu. Kalau menurut Mia tuh bilang aja ke orang tua tuh baik-baik kalau misalnya Mia tuh nggak mau nih mengecewakan yang katakan tadi itu gitu. Mia tuh lebih memilih untuk sebaiknya Mia tuh bukan kayak mau kuliah ya bunda gitu kan atau mau apa gitu, tapi lebih ke Mia tuh mau coba kerja dulu gitu, cari uang sendiri dulu. Tapi nanti kalau misalnya Mia berhenti di tengah jalan nih gitu kan malah mengecewakan orang tua seperti itu. Oh, jadi kayak gitu kak solusinya. Coba dulu aja ngobrol lagi orang tuanya, tapi emang benar-benar dijelaskan seperti itu dengan yang dia sampaikan tadi nih gitu, agar mungkin pemahaman orang tuanya tadi itu dapat
bisa mana tahu mengerti apa yang Mia rasakan seperti itu gitu. Tapi Mia yakin kan bener mau kuliah nantinya gitu, atau nanti bener kok yang dibilang teman-teman nanti kalau kamu udah cari uang malah kamu nggak mau kuliah seperti itu. Ya semoga lah Kak nggak berubah pikiran ya kan Kak. Dari kegiatan konseling kita tadi, informasi baru apa nih yang Mia dapatkan? Yang seperti yang kakak bilang tadi kan, kita ngobrol dulu sama orang tua, terus pasang komitmen sama diri kita sendiri, itu aja sih Kak yang harus kita tanamkan. Oke, berarti Mia bersedia melakukan yang sudah kita sepakati tadi solusinya bersama itu? Bersedia. Oke, bersedia ya berarti. Nah, gimana nih perasaan Mia setelah melakukan konseling ini, setelah bercerita? Ya agak lega aja sih Kak, maksudnya itu kan dapat jalan keluar juga kan dari kakaknya gitu. Jadi nggak perlu mikir sendiri lagi gitu kan. Oke, baik. Terima kasih ya Mia. Nah, saya juga ingin menyampaikan nih Mia, kalau ada permasalahan jangan dipendam sendiri ya, tapi sebaiknya itu diceritakan itu agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jangan pernah merasa dirinya itu tidak berguna ataupun nggak punya tempat cerita dan sebagainya ya, dan jangan dipendam ya ketika punya permasalahan seperti itu. Diceritakan saja seperti ini gitu. Kalau Mia nggak ngerasa belum ada nih teman cerita, nah Mia boleh nih temui saya untuk cerita tentang permasalahan Mia seperti itu. Nah, kira-kira nih kapan nih saya bisa melihat lagi progres Mia itu sudah berani nih menyampaikan kepada orang tua Mia seperti itu? Kalau profesor menyampaikan kayaknya sebelum tahun ini sih Kak, sebelum kelulusan. Ya, sebelum kelulusan mungkin dalam jangka waktu berapa lama nih kita akan ketemu lagi? 2 minggu lagi lah kayaknya Kak. Oh, 2 minggu lagi nih ya, berarti dalam waktu 2 minggu Mia akan menyampaikan kepada orang tua tentang apa yang sebenarnya Mia rasakan tadi seperti itu, dan ngajak ngobrol orang tuanya ya seperti itu. Nah, ada lagi yang ingin Mia sampaikan? Enggak sih Kak, itu aja cukup. Oh, udah cukup ya berarti ya gitu. Terima kasih ya Mia karena sudah mau nih percaya sama saya untuk menceritakan permasalahan yang sedang Mia hadapi sekarang gitu. Saya berharap semoga Mia tetap semangat sekolahnya, selesaikan sekolahnya SMA ini. Semoga nanti pilihan Mia untuk kerja dulu nanti baru kuliah itu Mia laksanakan komitmen seperti itu, karena ilmu itu juga berguna ya, bermanfaat gitu. Cari uang juga perlu gitu, jadi kedua-duanya sama-sama perlu seperti itu. Oke, terima kasih ya sudah mau datang ke sini untuk melakukan konseling. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk diri Mia. Kalau ada salah saya atau kurang salah kata atau bagaimana, saya mohon maaf ya. Iya Kak, sebaliknya juga terima kasih kembali ya Kak sudah ngasih solusi jalan keluar buat Mia. Semoga kedepannya Mia bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, baik ya, sama-sama. Iya. Semangat ya, Iya. semoga Mia komitmen ya. Iya, Oke. pamit ya, Kak. Iya. Assalamualaikum.